Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarkan semuanya? Mudah-mudahan kan pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya mau mengabulkan permintaan kalian di kolom komentar. Banyak sekali yang meminta saya untuk mengupdate kondisi rumput di Stadion JIS. Rumput lagi ya, ini banyak sekali memang ya yang kepo ataupun ingin tahu bagaimana kondisi perawatan rumput indoor Stadion JIS. Video ini saya ambil di tanggal 15 April tahun 2025 teman-teman, ataupun 2 hari yang lalu ya. Mohon maaf nih kurang update ya, saya lagi banyak kerjaan juga teman-teman ya, tapi ya lumayan lah ya, nggak lama-lama banget, hanya 2 hari yang lalu. Oke, saat ini kita sedang terbang di Muara Kali Ancol, Jakarta Utara. Di sini merupakan salah satu titik akhir ya. Jadi kalau kita belok kanan tadi ataupun aliran air yang ke kanan itu menuju ke Laut Lepas Pantai Utara Jakarta teman-teman. Dan ini juga menjadi ini ya, Kali Ancol menjadi apa ya, penentu juga ketika ada aerob naik. Nah, di sini nih biasanya terkena imbasnya teman-teman di sisi kiri ya, di Jalan RT Marta Dinata. Dan stadion di sini terus melakukan pembenahan ya teman-teman, termasuk Pemprov DKI Jakarta untuk menyempurnakan stadion sini sendiri. Sebelum kita ke sana teman-teman, ke Stadion JIS, kita berbelok ke kanan dulu untuk melihat kondisi terkini Formula E ataupun sirkuit Formula E yang dibangun di tahun 2022 ya teman-teman, dan salah satu karya terbaik anak bangsa ini teman-teman. Nah, di bawah ini kalau kita lihat ada apa ya, semacam depot ya milik Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk apa ya, penyimpanan materialnya ya, kayak ciping, pasir, batu kali, itu biasanya digunakan untuk pembangunan got-got teman-teman, ataupun kali ya, ataupun bronjong tuh biasanya ya. Nah, tepat di bawah kita ini sudah terlihat ya sirkuit Formula E. Ini kalau terbang lebih tinggi, ini dia berbentuk kuda lumping teman-teman. Nah, di kuda lumpingnya itu di tengah itu, nah yang buat dinaikin orang ya. Dan sirkuit Formula E ini juga mendapatkan sanjungan langsung ya dari CEO Formula E, di mana beliau mengatakan bahwa kejuaraan Formula E terbaik di dunia itu ada di sirkuit Formula E ini teman-teman, ataupun pada saat penyelenggaraannya ya, karena kekompakan panitia-panitia di Jakarta ya, dan juga rekan-rekan dari Jakpro juga berhasil menyelenggarakan pergelaran Grand Prix Formula E. Isunya sih di bulan Juni akan diselenggarakan lagi, cuma saya bingung hingga saat ini sudah bulan April ya, belum ada persiapan sama sekali. Kita tidak mengetahui apakah beneran bulan Juni tahun ini akan diselenggarakan lagi, atau mundur, atau ada kebijakan lain yang akan diambil oleh Pak Pramono Anung ya, selaku DKI 1. Nanti kita lihat teman-teman. Nah, di depan kita ini Tol Harbor 2 ya, sedang dilakukan pembangunan. Di situ kalau kita lihat ada launcher girdernya ya, ataupun semacam alat untuk mengangkat box girder untuk dilakukannya erection girder 1 dengan girder yang lainnya ya. Dan di situ juga terlihat ada tulisan Jakarta International Stadium yang sangat cantik sekali, cuma sedikit tertutup ya sama JPO, dan juga Tol Harbor 2 ini juga ketika selesai. Nah, kita nggak tahu nih apakah beneran akan ditempel di fasadnya, naik ke atas ya, jadi terlihat jelas tertulis Jakarta International Stadium,
atau tetap dibiarkan begitu saja. Banyak sih yang memberikan saran untuk dinaikin ya dan ditempel di fasadnya sehingga terlihat jelas tertulis Jakarta International Stadium. Tapi nanti kita lihat bagaimana teman-teman Jakpro mengambil keputusan, apakah akan mengikuti masukan dari masyarakat atau punya strategis tersendiri. Kita percayakan saja dengan teman-teman Jakpro. Nah, di sini teman-teman, biasanya kan saya terbang melipir ya di atas LAA ataupun listrik aliran atas. Cuma di sini saya terbang agak lebih tinggi karena ketika saya mapping sebelum terbang ya menerbangkan drone, saya melihat ada kabel tuh. Kabel yang cukup rendah ya, rata-rata Tol Harbor 2. Jadi saya memutuskan untuk tidak terbang lebih rendah ya. Jadi biasanya kan saya terbang itu di bawah sutet. Nah, saat ini di bawah sutet itu ada kabel lagi saya lihat teman-teman. Jadi ini saya terbangnya ya saya cari aman aja lah ya daripada kenapa-kenapa ya sudah. Karena safety first itu yang diutamakan ya. Nantinya teman-teman, Tol Harbor 2 ini akan di atas tol ya, ataupun double decker ataupun elevated ya dari Tol Harbor 1. Jadi Tol Harbor 2 ini dibangun untuk mempercepat mobilisasi ekspor impor di dalam Tanjung Priok ini sendiri teman-teman, karena kita ketahui ya Jakarta Utara ini memang cukup padat sekali ya dengan kendaraan-kendaraan dan juga manusia-manusianya. Sehingga pemerintah kita sudah betul ya mengambil langkah yang cukup strategis, yaitu membuatkanlah Tol Harbor 2 untuk mempercepat pergerakan ekspor impor dan juga pasti untuk meminimalisir kendaraan-kendaraan kontainer yang melintas di Jalan RM Marta Dinata. Nah, itu dia, saya coba zoom masuk ke dalam. Nah, di sana lah ya, pojokan sana itu adalah pintu keluar dari ataupun pintu keluar ya, pintu keluar dari Tanjung Priok teman-teman, untuk ekspor impornya ya, ataupun truk-truk kontainernya seperti itu. Nah, video ini saya ambilnya agak sedikit pagi ya, sekitar jam 6:30-an. Jadi kalian lihat ya di bawah tadi Tol Harbor 2 pekerjaannya belum ada semuanya karena memang saya menerbangkannya di pagi hari. Saat ini kita sedang terbang di sisi timur. Nah, di sisi timur ini juga banyak yang meminta sebenarnya untuk DKI Jakarta ataupun dinas pertamanan mungkin ya, untuk bisa sesegera mungkin dibuatnya Eco Park Tourism Danau Cincin. Ini juga menjadi kuncian sebenarnya ya, sisi timur dari stadionnya sini ataupun ramnya ya bisa dibuka dan bisa digunakan ya untuk akses menuju ke tol yang di sebelah sana itu. Nah, aduh saya lupa lagi namanya. Tol Warakas. Aduh, lupa ya. Saking lamanya nih nggak ngedabing JIS ya. Sudah hampir 2 bulan lebih kayaknya ya kita tidak bersilaturahmi di stadion ini ya. Nah, di bawah ini alhamdulillah ya sudah hampir kembali lagi rumput outdoor JIS ini. Dan saat ini masih dilakukan perawatan ya teman-teman, karena garis-garis lapangannya kita lihat belum ada. Jadi ini masih tahap perawatan dan perawatannya sangat bagus. Kalau kita lihat ya, rumput satu dengan rumput yang lainnya sudah mulai kembali ya. Jadi kondisinya yang menurut saya dari kasat mata saya sekitar 85% ya teman-teman. Tinggal 15%-nya aja nih dari pandangan saya, sela-selanya masih sedikit terlihat. Dan mudah-mudahan ya akhir bulan ini ataupun awal Mei sudah normal kembali ya, sehingga masyarakat yang ingin merasakan bermain di salah satu stadion terbaik di Asia mungkin ya, yaitu stadion di sini sendiri. Nah, di bawah kita ini ada lahan parkir ya, yang totalnya yang saya ketahui ini hanya bisa menampung kurang lebih 1.200 kendaraannya, itu sudah di mix dengan mobil dan motor.
Dan memang dibuatnya Stadion Jis ini memang mengusung konsep green building teman-teman, ataupun pembangunan berkelanjutan ya, karena memang isunya semakin kesini adalah isu lingkungan, dimana kita harus merawat bumi kita dengan baik, dengan bagus, sehingga bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang lama ya, panjang. Karena dimana lagi kita mau tinggal, mau hidup ya kalau bukan di bumi ini ya. Dan Stadion Jis ini juga memiliki kelebihan atapnya bisa buka tutup ya, sehingga bisa menghalau atau hujan ya, lebih tepatnya agar tidak masuk jika hujannya berlebih, jadi bisa ditutup. Dan ini dia kondisi terkini Stadion Jis per tanggal 15 April tahun 2025. Untuk indoornya kita lihat belum ya, belum, masih butuh proses yang cukup lama kayaknya ya. Ini sih saya melihatnya baru sekitar 50% ya. Mudah-mudahan saja bisa terus dilakukan perawatan ataupun percepatan ya, mungkin ya, sehingga Stadion Jis ini untuk lapangan indoornya bisa digunakan. Nah, di sini teman-teman cukup menarik, saya melihat ada semacam rumput sintetis ini yang warna hijau sendiri tuh. Iya, ini rumput sintetis ini teman-teman ya, terlihat ya. Ada sela-sela di ujung-ujung dari warna hijau itu, jadi ini sepertinya 90% fix itu adalah rumput full sintetis, karena memang juga banyak sekali masyarakat yang menyarankan kepada Jakpro untuk sisi luar dari lapangan ataupun rumput lapangan ini digunakan untuk ataupun dipasang rumput full sintetis ya, karena memang biasanya yang rusak itu di samping-sampingnya teman-teman, karena samping-samping itu sangat sering sekali digunakan untuk ABC ataupun agility, balance and coordination ataupun pemanasan ya, passing pendek segala macam sebelum masuk ke lapangan itu banyak digunakan di samping-samping, ataupun ketika lapangan utamanya dipakai ya. Jadi biasanya pemain cadangan ini memanfaatkan lahan kosong lahan kosong kayak PKL aja ya, lahan kosong ataupun lapangan kosong ya, di samping-sampingnya untuk dilakukan pemanasan masing-masing pendek, sehingga ketika pemain tersebut diminta untuk masuk ke lapangan sudah dalam kondisi fit 100% ataupun siap 100% untuk mengikuti pertandingan di tengah lapangan seperti itu. Nah, saat ini kita sedang menyorot di sisi timur ya. Jadi ini rumput indoor Stadion Jis sudah sempat hampir kembali ke marwahnya ya, sebagai rumput yang sangat baik. Cuma di tengah jalan lagi digunakan untuk konser ya, sehingga ya begini lagi bentuknya. Aduh, karena memang ya nggak bisa dipungkiri teman-teman, stadion sebesar ini pasti membutuhkan namanya biaya operasional yang tinggi ya, sehingga membutuhkan juga masukan ataupun income yang banyak, dan salah satu yang bisa didapatkan dari konser pastinya ya. Dan alhamdulillah dengan dibangunnya ataupun dengan Pak Pramono terpilih sebagai Gubernur DKI 1, sudah ada MOU juga ya bahwa semua akan diprioritaskan untuk Persija Jakarta. Jadi sepertinya ini Stadion Jis saat ini sudah terbalik ya, 80% untuk sepak bola dan 20%-nya mungkin untuk konser seperti itu. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang saya bisa berikan ya, dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan kita dukung terus Jakpro dalam merawat Stadion Jis ini sehingga bisa menghasilkan kualitas yang bagus pastinya ya. Amin. Itu aja yang saya bisa berikan. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.